Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Randy Setiawan. Di video kali ini kita akan belajar gimana sih penerapan if, mencari grade dan keterangan pada rumus Excel biasanya digunakan untuk pencarian nilai ya. Misalnya untuk mencari anak-anak mana aja yang remedial, terus nanti ada yang nilainya kurang, seperti itu. Bagaimana sih cara membuatnya? Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama kalian buka filenya. Buka filenya. Nah, setelah kalian buka, di sini kan ada file nilai tugas ya. Nilai tugas. File nilai tugas. Nah, di sini kan ada grade. Ada grade. Ada grade, ada keterangan. Jadi di sini fungsinya if nanti untuk menentukan grade. Untuk menentukan siswanya. Jadi grade-nya apa? Misalnya A, B, C, D, E. Seperti itu. Nanti caranya itu ada 3 untuk mengetahui apa ya grade-nya. Ada 3. Itu nanti bisa menggunakan keterangan aja, nggak perlu pakai grade. Tapi bisa dikategorikan. Misalnya seperti ini. Nilai tugas ini kan kita blok seperti ini dulu. Kita blok. Kemudian kita pilih yang di sini conditional format di menu home conditional. Kemudian pilih equal ini. Nah, di sini kita mau menentukan nilai berapa sih yang kategorinya rendah. Nah, di sini bisa menggunakan ini, tapi agak sedikit ribet karena kita harus melihat dulu nilai yang terendah. Jadi misalnya cancel dulu. Kita lihat nilai terendah. Nah, di sini nilai terendah itu 50 ya. Kita ulangin. Kita buat seperti ini. Nah, nanti di sini kita ketikkan 50. Nah, di sebelahnya ini kita pilih like file red. Jadi warna yang akan terblok nanti warnanya menjadi merah. Di sini cuma ada 1 ya 50 ya. Kalau seperti ini kan agak ribet tapi bisa. Tapi agak ribet. Kita gunakan yang lebih ini ya, lebih bagus lagi dengan menggunakan if. Nah, di sini kita cari grade. Untuk mencari grade itu rumusnya seperti ini. Nanti bisa di zoom, di pause bisa. Nah, kita buat seperti ini. Sama dengan if buka kurung. Nah, di sini kan kita menentuin tuh grade-nya tuh berapa aja. Kemudian kita buat besar dari, misalnya kita tentuin tuh nilai grade kategori grade A itu misalnya nilai 90 terus 91 sampai 100 itu nanti grade-nya A. Jadi kita buat 89. Nah, 89 ini kan ketetapan kalau dia 89 itu berarti grade-nya nanti B. Jadi kalau 89 ke atas itu grade-nya A. Jadi titik koma, kemudian kita buat komen. Komen itu kutip 2, kemudian kita kategorikan grade A. Seperti ini. Kemudian kita tutup kurung ini ya, kutip ya. Kemudian buka lagi, kita klik if, kemudian buka lagi F4. Kemudian kita buat besar dari, itu tadi kan udah 89, berarti 90 ke atas itu nilainya A. Jadi selanjutnya kita buat 79. Nah, jadi 80 sampai 89 itu grade-nya B. Kutip, titik koma, kemudian kita buka kutip, kita kategorikan B. B besar, seperti ini, kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita buka lagi, titik koma. Kita lanjutkan if, buka kurung, F4, kemudian besar dari 69. Jadi kita buat itu 70, jadi bulat ya. Jadi nanti
nilainya 50, 60, 70, 80, 90. Jadi bulat biar enak ngelihatnya. Ini hanya untuk penerapan aja. Biar kita enak memahaminya. Kita kategorikan 69 ke atas itu C. C besar. Kemudian kita tutup kutip, titik koma, if lagi, buka kurung, F4, tutup besar dari 6959, titik koma, buka kurung, D, tutup kurung, titik koma, if lagi, buka kurung, F4, besar dari 49. Kemudian titik koma, buka kurung, itu kategorinya E. Titik koma. Nah, di sini untuk kalau sudah selesai, itu tutup kurungnya kita hitung. Cara menghitung tutup kurungnya ada di sini ya. Jadi di sini ada bukanya berapa kali. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 tutup kurung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kurang, itu bakalan muncul error atau value biasanya. Kita enter. Nah, jadi nanti grade-nya untuk yang 90 itu pasti A. Karena kita sudah tentukan tadi di rumus ya. Untuk mengcopy ke bawah, kita tinggal tarik saja ke pojok kanan sampai tanda plus. Klik, tahan, tarik ke bawah. Nanti otomatis menyesuaikan grade nilai tugasnya. Nah, ini kan udah 80 B, 70 C, 60 D, 50 E. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita ke keterangan. Ini seperti komen ya. Komen misalnya grade A itu misalnya baik sekali. Kemudian grade B itu baik. Kemudian grade C cukup. Grade D kurang. E itu kurang sekali. Misalnya seperti itu. Jadi kita buat seperti ini. Rumusnya menggunakan if ya. Sama saja. Kita ketikkan di sini atau di sama dengan F4 if ya, if dulu. Buka kurung. F4 karena kita mau grade nilai tugas ini. Bukan grade ya. Membuat keterangan dari nilai tugas. Seperti ini. Jadi tadi kan besar dari 89. Ini sebenarnya gini. Untuk keterangan itu hanya dirubah dari apa ya? Komennya. Komen di pas buka kurung tadi. Bukan. Buka kutip. Buka kutipnya. Kutip itu kita buat baik. Baik sekali. Sangat baik. Sangat baik. Tutup kutip. Buka titik koma. If lagi. Buka kurung. F4. Kemudian kita besar dari 79. Itu baik. Tutup kutip, jangan lupa. Titik koma, if, buka kurung. F4. Besar dari 69. Titik koma. Buka kutip, cukup. Tutup kutip, titik koma, if, buka kurung. F4. Besar dari 59.
itu titik koma, buka kutip, kurang, titik koma, if, buka kurung, F4, besar dari 49, itu sangat kurang. Sangat kurang. Kemudian kita buka kutip lagi untuk menutup jangan. Kita buka tutup kurung ya. Tutup kurung. Kita hitung tutup kurungnya ada berapa. Di sini ya cara ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali. Jadi sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tekan enter. Di sini ada keterangan do you want a correction? Yes. Nah, seperti ini. Karena oh ya, di sini ada kesalahan penulisan. Di sini ya. Nah, di sini ada kutip. Di sini ada kutip. Kita tarik ke bawah. Kita besarkan sedikit. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kan sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, sangat kurang. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menentukan keterangan dari grade. Jadi tadi setelah ketemu, otomatis di sini akan ngikut ya. Jadi A itu pasti sangat baik. Jadi karena di sini tadi kita sudah menentukan dari nilai tugas. Semuanya dari nilai tugas. Jadi kita nggak perlu khawatir akan kesalahan untuk menentukan siapa saja anak didik kita yang nilainya kurang dari KKM. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mewarnai. Mewarnai itu untuk melihat nilai-nilai yang sangat kurang ini. Misalnya seperti ini. Kita blok terlebih dahulu. Kita buat di grade dulu ya. Buka di grade, kemudian pilih kondisional, format, lalu pilih yang paling atas, lalu pilih equal to. Nah, di sini kita mau mencari anak yang nilainya kurang dan sangat kurang. Di sini ada nilai D. Nah, di sini otomatis terblok ya. Terblok warna merah. Ini bisa kita tentukan. Red border juga bisa. Tapi nggak terlalu kelihatan. Kita buat seperti ini. Nah, jadi untuk grade yang D itu pasti akan berwarna merah. Jadi seandainya nih, misalnya anak ini sudah memperbarui tugas-tugasnya. Kan di sini ada nilai D. Nah, di sini ada nilai D. Misalnya di tugas 2 itu dia sudah memperbaiki dan mendapatkan misalnya di sini dapat nilai 70. Kita enter. Nah, di sini otomatis hilang ya. Otomatis hilang. Karena warna yang kita tandain itu kan grade D ya, grade D. Kemudian di sini kan udah ikut otomatis cukup ya. Kemudian kita coba tambah, misalnya dapat 80, di sini juga 80. Nah, jadi nanti otomatis kita nggak perlu merubah di grade ya. Jadi dia akan mengikuti nilai dari tugas 1, tugas 2, perbaikannya. Perbaikan tugasnya. Seperti itu. Oke, kita akan memberi tanda yang kategori grade
grade E. Karena tadi, oh ya, kita coba perbandingkan dengan grade E. Kalau E ini kan seharusnya ada warna. Kalau kita berubah, misalnya ini buat 60, nah pasti yang grade D itu pasti akan berwarna. Karena kita tadi sudah menentukan untuk pencarian grade D di nilai tugasnya. Kita akan mewarnai grade E supaya nilai tersebut kalau sudah diperbaiki dia akan berubah seperti itu. Kita buat E, kita buat yellow ya. Boleh. Nah, seperti ini. Kalau ini udah parah ya, sangat kurang. Sangat kurang. Nah, selanjutnya kita akan memberi tanda pada keterangan. Nah, ini juga perlu nih. Langkahnya sama saja. Pergi ke conditional format di bagian home, menu home, conditional format. Kemudian kita seperti ini. Kemudian pilih equal to. Karena di sini kita hanya mencari data yang sangat kurang. Sangat kurang. Kita sesuaikan warnanya. Yellow ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahin lagi untuk yang kurang. Oke, kita okekan. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini akan otomatis berwarna merah seperti ini. Oke. Yang selanjutnya kita bisa melakukan sort ya. Sort itu untuk pemilihan data. Kita pergi ke sort and file, pilih filter. Nah, jadi nanti seperti ini. Kita pilih saja ya, tinggal di sini. Kita uncentang. Kita pilih yang kurang dan sangat kurang. Kita okekan. Nah, seperti ini. Jadi lebih cepat. Ini untuk membantu pencarian data anak. Misalnya data itu di setiap tugas mata pelajaran banyak ya. Anak-anaknya misalnya ada ratusan. Itu nanti makan sheet banyak. Jadi gunakan rumus seperti ini biar lebih cepat. Jadi jika pas nanti ada anak yang perbaikan nilai di tugas-tugasnya, kita nggak perlu repot untuk mencari grade-nya atau keterangannya. Jadi ini sebagai acuan kita untuk menentukan anak itu udah lulus dalam tugas-tugasnya atau belum. Seperti itu ya. Kita buat seperti ini. Misalnya ada perbaikan, masih belum cukup, kita buat 70 lagi. Nah, jadi otomatis akan hilang. Kita coba lagi, kita okekan aja. Nah, otomatis yang sudah perbaikan itu nanti akan hilang karena kita sort. Jadi kita yang butuhkan itu cuman yang sangat kurang dan kurang-kurang seperti ini. Ya, jadi seperti itu kira-kira penerapan rumus if pada nilai, lebih tepatnya di rapor ya. Rapor itu untuk mengecek apakah nilai anak tersebut sudah memenuhi syarat standar KKM atau belum. Jadi rumus if ini sangat membantu untuk guru yang akan memperbarui nilai di tugas-tugasnya. Jadi jika Anda suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Semua kata rindumu